Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillah. Di pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan yang di pertemuan lalu, 2 minggu yang lalu, kita masih dalam pembahasan seputar kalimat mujmal. Kalimat mujmal, kalimat yang masih membutuhkan penjelasan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya kalimat yang menjelaskan atau sesuatu yang menjelaskan itu disebut al-bayan atau mubayyin juga bisa. Sudah saya jelaskan dua. Yang pertama adalah penjelasan berupa qaul atau ucapan, bisa dengan qaulnya Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman, bisa berupa qaulnya Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi Nabi Muhammad dari kalimat yang sifatnya itu mujmal, masih umum banget, itu diperjelas dengan tindak tanduk atau dengan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan, dicontohkan sholat. Nah, dalam Al-Quran hanya memerintahkan tegakkanlah sholat, aqimus sholat. Nah, sholat itu bagaimana caranya, bagaimana sholat yang seperti apa prakteknya dilakukan Nabi Muhammad. Ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang nomor 3 ya, atau ya yang ketiga. Dibuka dulu kitabnya ini di halaman 13. Yang ketiga, wasalisu, dan yang ketiga, bayanun bil kitabi. Wasalisu, dan yang ketiga, bayanun bil kitabi, penjelasan dengan surat. Penjelasan dengan surat. Kabayani maqadiriz zakati, seperti penjelasan ketentuan zakat. Wadiyatil a'dha'i, dan diatnya anggota-anggota. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya contoh yang nomor 3 ini itu adalah penjelasan berupa surat. Kitab ini bukan Al-Quran tapi surat. Suatu ketika pernah Nabi Muhammad SAW mengirim surat ke negeri Yaman, mengirim surat kepada sebagian umatnya yang ada di jauh sana. Isinya apa? Isinya adalah penjelasan mengenai syariat Allah. Dalam hal ini menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan zakat, nisabnya itu berapa kalau zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, perniagaan, zakat peternakan, itu nisabnya berapa, terus ketentuan yang dikeluarkan nanti berapa, ini butuh batasan-batasan ketentuan. Nah, di waktu itu, contoh yang dalam masalah ini Nabi Muhammad menjelaskan bab zakat dan juga bab diat itu dengan surat. Karena di Al-Quran kan hanya gini, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Ini masih umum. Zakat yang apa yang harus ditunaikan, seberapa yang harus dibayarkan,
Nah, ini kan masih umum dijelaskan dengan surat ini. Kemudian wadiyatul a'dha'i, dan apa namanya, diatnya anggota-anggota. Nah, jadi diat itu tebusan atau ya baik membayar apa namanya, membayar ya denda lah. Ini tuh bisa jadi karena adanya pembunuhan, atau ada apa ya, pencideraan anggota orang lain, ini juga ditebus. Di antaranya adalah diatnya jiwa. Jadi gini, seseorang yang membunuh orang lain, nah, pada dasarnya itu hukumnya adalah qisas. Qisas itu sama. Kalau dia membunuh dengan sengaja, berarti dia juga harus dibunuh. Nah, tapi kalau seandainya ahli atau keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan, udah jangan dibunuh, maka tetap yang membunuh itu mendapat hukumannya apa? Harus membayar diat ini. Diatnya apa? Membayar 100 unta tunai. Nah, boleh dicicil 100 unta dengan 100 unta dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Atau misal contoh lain, misal diatnya orang yang melukai mata orang lain, sengaja maupun nggak sengaja. Misal ada orang lain melukai matanya orang lain sampai matanya itu buta, nggak bisa melihat. Ini satu mata ini harganya atau bisa dinilai, maksudnya ini bukan dinilai dari segi nominal, cuma dendanya gitu. Dendanya ketika ada orang yang melukai matanya orang lain, satu mata itu berapa, itu ada di ketentuan diat yang harus dibayar berapa unta gitu. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayyanahuma, telah menjelaskan keduanya itu penjelasan tentang zakat dan juga diat, kaqaulihi bi kutubihi al-masyhurah, dengan surat-suratnya yang masyhur. Bi kutubihi al-masyhurah, dengan surat-suratnya yang masyhur. Warrabi'u, dan yang keempat, bayanun bil isyarah, penjelasan dengan isyarat. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhru hakaza wa hakaza wa hakaza. Asyhru, sebulan atau bulan, maksudnya adalah bulan Hijriah, sebulan. Hakaza, seperti ini. Wahakaza, seperti ini. Wahakaza, dan seperti ini. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan hakaza, wahakaza, itu beliau mengisyaratkan kedua tangannya dengan menunjukkan jari-jarinya 10 itu. Hakaza. Nah, berarti kalau ditunjukkan semua 10, ditambah lagi 10 lagi, tambah lagi 10 lagi, berarti 30. Dalam sebulan itu 30 hari. Yakni maksudnya salasina yauman, 30 hari, yakni 30 hari. Summa a'ada al-isyarah, kemudian mengulang isyaratnya. Bi asabihi, dengan jari-jarinya. Bi asabihi, dengan jari-jarinya. Salasa marratin, 3 kali. Salasa marratin, 3 kali.
Wahabasa ibhamahu, dan menahan jempolnya. Wahabasa ibhamahu, dan menahan jempolnya. Fitsalisati, pada yang ketiga kali. Fitsalisati, pada yang ketiga, atau pada isyarat yang ketiga gitu. Pada yang ketiga kali, pada isyarat yang ketiga. Jadi menunjukkan kedua tangannya, atau menunjukkan kedua tangannya seraya mengisyaratkan jari-jarinya gitu. Ada 10. 1, 2, 3. 1 itu ada 10 jari, ditambah lagi 2, 10 jari. Terus yang ketiga, kalau ditunjukkan semua itu nantinya 10. Cuma Nabi Muhammad SAW itu menahan satu jempolnya gitu. Nah, jadi 9, 29. Sebulan itu ada kalanya 30 hari, ada kalanya sebulan gitu. Isyaratun, sebagai isyarat, ila anna syahra, bahwa sebulan. Isyaratun, sebagai isyarat, ila anna syahra, bahwa sebulan, qad yakunu tis'atun wa ila anna syahra qad yakunu tis'atan wa isyrina, terkadang 29. Qad yakun tis'atan wa isyrina, ada kalanya bulan itu dalam bulan itu jumlahnya 10 hari 30 hari, bisa jadi 29 hari gitu. Ini lanjutan pembahasan tentang mujmal dan mubayyan. Selanjutnya kita membahas al-mabhatsus sabi'u, ya, di halaman setelahnya, halaman ke-14, yaitu fil mutlaqi wal muqayyati, lafaz mutlak dan muqayyad. Ya, ini saya ingatkan kembali bahwasannya di usul fikih ini memang kita mempelajari jenis-jenisnya lafaz, jenis-jenisnya bentuk lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, yang jenisnya macam-macam ini. Ada, makanya sebelumnya kita mengetahui ada am, ada khos, ada nasikh, mansukh, ada mujmal, mubayyan, mubayyin. Nah, sekarang mutlak, muqayyad. Nah, di dalam Al-Quran ada istilahnya lafaz yang mutlak, ada lafaz yang muqayyad, kalimat yang mutlak atau lafaz yang mutlak, lafaz yang muqayyad. Apa itu? Ini diartikan. Al-mutlaqu, lafaz mutlak, ma dalla alal mahiyati, lafaz yang menunjukkan hakikat suatu perkara. Lafaz yang menunjukkan hakikat suatu perkara. Bila qaidin min quyudiha, tanpa terikat batasan, tanpa terikat batasan. Ini mutlak. Nah, maksudnya adalah ketika ada lafaz tersebut itu menunjukkan hakikat atau mahiyah, itu hakikat, ya hakikat benda tersebut, hakikat suatu perkara tersebut itu. Hakikat sesuatu yang dinamai itu. Apa ini?
Terus wal muqayyadu, dan muqayyad madalla alal mahiyati lafat yang menunjukkan hakikat suatu perkara biqaidin min quyudiha, dengan terikat batasan-batasannya, dengan terikat batasan-batasannya. Secara gampangnya gini, saya kasih contoh. Ya, ini membahas masalah dalil kan, ya, dalam Al-Quran gitu. Ada dalil yang mutlak, lafat maksudnya ya, ada dalil yang muqayyad. Contoh keseharian misalnya, ada misal Ustadz Ali atau siapa sih, atau iya kalian ini yang senior ya, kalian memerintahkan adik kelas kalian ini, kalau seandainya nanti ada anak yang sakit, belikan nasi apa ya, nah, misal kalau seandainya nanti ada yang sakit, tolong belikan nasi ya gitu. Nasi ini lafaz yang mutlak, belikan nasi. Ya, hakikat nasi ya, yaitu nasi, beras yang sudah ditanak gitu. Ini nggak ada batasan. Nasi yang bagaimana nggak ada batasannya. Pokoknya kalau ada yang sakit, belikan nasi. Terus di lain hari kamu bilang lagi, atau kamu bilang ke kelas A, ke kelas 7A misal, tolong teman kamu yang sakit ini belikan nasi gitu dong. Terus bilang ke kelas B, 7B, nanti kalau ada yang sakit belikan nasi yang apa ya, yang lauknya enak gitu, beli nasi yang lauknya enak. Ini sama-sama perintah atau sama-sama ucapan. Nah, ini ya bukan berarti ketika ada apa namanya, si siswa yang kelas A tadi apa namanya mendengarkan belikan nasi, bukan berarti membelikan nasi saja. Ketika mengetahui oh di situ suruhnya beli nasi yang lauknya enak, yang bergizi maksudnya, berarti ya sama ini membelikan nasi yang seperti itu gitu. Bukan hanya nasi saja, kamu belikan nasi saja orang sakit dikasih nasi ya nggak tambah sembuh, malah tambah sakit. Nah, ini sekilas gambaran apa namanya mutlak muqayyad. Kalau di dalam Al-Quran, saya jelaskan dulu. Kalau di dalam Al-Quran itu ada salah satu contoh, misal kafarat, kifarat, tebusan ya, atau ya tebusan. Bahwasanya orang yang membunuh orang lain, seseorang yang membunuh orang lain, maka kafarat dia, tebusan dia adalah memerdekakan budak yang mukmin, budak yang beriman. Di apa namanya, ayat lain ada penjelasan juga, barang siapa, ini kan untuk kafaratnya orang yang membunuh adalah memerdekakan budak yang beriman. Budak, bukan hanya budak doang, bukan hanya memerdekakan budak, tapi budak yang beriman. Beriman ini itu batasan dari lafaz budak gitu. Di ayat lain disebutkan ada perintah tebusan atau kafarat bagi seseorang yang zihar dengan istrinya. Zihar itu menyamakan istri dengan ibunya gitu. Seperti ucapan anti alayya ka zuhri umi,
kamu bagi saya itu seperti punggungnya ibuku. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan seperti itu, udah, perempuan tadi nggak boleh digauli, sebagaimana anak nggak boleh menggauli ibunya, gitu. Sama yang kafaratnya orang yang menzihar istrinya itu memerdekakan budak, tapi ayatnya hanya fatahriru raqabah, memerdekakan budak, gitu saja. Ketika ada ayat seperti itu, yang satu lafadznya adalah fatahriru raqabatin mu'minah, yang satu fatahriru raqabah. Yang fatahriru raqabah saja, fatahriru raqabah itu memerdekakan budak. Nah, budak ya pokoknya hamba saya, gitu. Ketika ada dua lafadz yang berbeda, yang satu lafadz mutlaknya itu ada batasan-batasannya, ada sifatnya, sifat itu yang membatasi, maka disebut muqayyad, bukan mutlak lagi. Tapi kalau lafadz mutlaknya tadi tanpa ada batasannya, merdekakanlah budak, itu saja, itu disebut mutlak, lafadz yang mutlak. Ketika ada dua lafadz seperti ini, maka hukumnya itu yang mutlak, lafadz yang mutlak itu dibawa ke lafadz yang muqayyad, berarti sama-sama memerdekakan budak yang beriman, entah itu bagi yang zihar maupun yang pembunuhan, gitu. Mungkin untuk pengertian saya artikan di pertemuan yang akan datang. Ini saja penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.